Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Jadi bulan ini adalah bulan pertama dia akan divaksin. Tapi ini untuk vaksin yang kedua ya kalau setelah lahir. Karena kebetulan Koko ini bekerja dan kebetulan mama mertuaku juga pertama kali mengantarkan bayi untuk pergi ke rumah sakit. Dan dia juga nggak pernah dulu ngantar anaknya ke vaksin rumah sakit ya. Jadi saat ini cucunya pingin dia yang bawa. Alright, kita bawa dan ini pertama kali dia melihat ya beliau ini kayak merasa wah, jadi bayi itu menangis kayak gini ketika divaksin kata dia, kayak benar-benar dia selama ini cuma bisa ngelihatnya di HP, di TikToknya orang Cina gitu ya. Dan dia bagaikan seperti baru lahiran bayi lagi, masa mudanya yang dulunya dia bekerja, sekarang dia akan merawat cucunya bagaikan anak sendiri. Nah kalau di sini kita harus tunggu sekitar kurang lebih 30 menit paling lama setelah divaksin baru boleh pulang. Dan selanjutnya kita langsung capcus turun. Aku sih nggak mau terlalu tunggu lama karena Andi juga nggak terlalu rewel. Dan mama mertua aku tuh ingat Nana, jadi dia beliin balon buat Nana. Beliin balon buat Nana. Pilih yang kodok. Si bapak sukanya kodok. Itu suasananya musim semi ya, jadi kita mau nyekat taksi dulu angin gitu. Jadi misalkan kita nggak bawa payung itu nggak terlalu panas banget sih di sini. Taksi di sini tuh kalau naik itu agak ugal-ugalan. Jadi kalau bawa bayi naik taksi itu rada-rada harus diawasin karena pintu-pintunya kadang nggak dikunci, jendela dibuka kayak gitu ya. Kadang-kadang mereka itu harus cepat-cepatan ya, jadi kalau naik kadang mereka saling berebut.对，我听着就像这边这个，知道吗？知道吗？印度尼西亚怎么不知道？东南亚吗？巴厘岛。对，印度尼西亚不都是东南亚国家吗？对，我没有。像你们那个头巾戴着，我看都像那边的。对。像印度尼西亚这边的头巾这样的，对，是吧？所以我刚才在想，我想到像东南亚这样的。Ini kita udah sampai di mallnya. Ini tuh mallnya tuh baru ya di kotaku. Jadi kayak baru peresmian beberapa minggu yang lalu. Di sini tuh belum terlalu banyak tenan-tenan. Jadi masih begitu sepi ya kalau di sini. Dan aku sendiri tuh tahu jam bukanya karena ini tuh masih pagi banget. Tapi kan mertuaku tuh keburu-buru pengen keluar. Sampai dia tuh masih nggak percaya kalau dikiranya udah buka apa belum. Sampai akhirnya tanya orang. Ya kan aku udah ngasih tahu kalau ini tuh bukanya nanti yang jam 10-an. Tapi kita datangnya itu sekitar jam 8-9-an. Jadi itu masih pagi banget, jadi orang-orang staffnya sendiri pun juga belum pada baru berangkat gitu kan. Dan itu kita nggak boleh masuk ke dalam sama security-nya, jadi kita main-mainnya di sekitar di luaran gini. Dan untungnya suhunya di sini tuh semilir ya, jadi panas-panas semilir walaupun di pagi hari kayak gini. Dan kebetulan juga ada boneka yang lucu, jadi bisa untuk dimain anak-anak gemoy gini kan. Terus kita coba aja keliling-keliling, karena kan ini luas banget walaupun sepi, toko-toko juga masih tutup. Yaudah kita keliling-keliling dan jangan salvo kalau ini berdua ini berbeda cara gendongnya ya. Budaya mereka berbeda. Indonesia biasanya pakai gendongan, kalau di Cina tuh ya digendong pakai tangan. Memang berbeda banget sama di kita. Jarang-jarang orang yang mau ribet ya bawa peralatan gendongan atau apa. Jadi mereka tuh benar-benar simpel kalau di Cina. Suasananya sendiri kalian bisa lihat ya kayak gini. Dan ini kalian bisa tebak ada berapa lantai. Tanya aja ini kayak lantainya cuma 4 ya. Padahal ini kita ada di lantai 6. Di bawah itu masih ada lantai, terus di atas juga ada lantai kayak gitu. Arsitektur Cina itu memang nggak bisa main-main, segenap apapun itu pasti ada banyak jenisnya, entah itu dari perusahaan, kantor. Jadi benar-benar memukau kalau misalkan jalan-jalan di sini nggak ada yang bosan, walaupun di sini tuh gratis ya, atau mungkin kita jalan-jalan di taman tuh gratis. Dan karena ini menyambut musim semi juga, jadi bunga-bunga di sini juga arsitek banget. Terus kita masuk ke dalam karena udah buka, karena kan udah kepanasan ya, jadi udah keringatan lari-lari, kita pengennya ber-AC. Dan ini Nana langsung nyerbu mainan, jadi mau nggak mau ya udah minta sama neneknya buat dibeliin koin-koin kayak gini. Kalau menurut aku sendiri Nana itu laki ya jadi orang. Jadi kalau misalkan main apapun game-game kayak gini tuh dia tuh kayak beruntung terus kayak gitu. Jadi nanti hadiah atau misalkan yang keluar tuh lebih banyak nih daripada yang dia mainkan kayak gitu.
Dan biarin mama mertuaku juga main sama Nana karena beliau itu juga jarang main keluar kan. Jadi udah aku suruh ikut main di playground karena juga masih sepi kan. Nana kan masih kecil, dia belum terlalu mudeng, jadi aku minta ditemenin kayak gitu. Prosotan juga. Terus aku di sini tuh udah bilang kalau ini prosotan hati-hati, takutnya kalau kejungkal gitu kan. Dan akhirnya mama mertuaku yang ikut ketarik, katanya kaget. Jadi aku tuh tadi sedikit takut gitu kan, takut keceklik gitu karena ketarik gitu kan. Tapi untungnya ini pendek, nggak terlalu tinggi, jadi aman-aman aja. Jadi biar terkenang punya masa-masa yang bahagia bermain sama cucunya kayak gitu kan ya. Playground ini tuh lumayan ya kalau di sini ya. Jadi harganya itu sekitar 100 ribuan lebih. Tapi misalkan nanti malam kita masuk lagi buat bermain itu dibolehin. Jadi kita tuh tadi sistemnya pakai di stempel di tangan gitu kan, kayak di ancol gitu. Misalkan nanti kita tuh lagi keluar-keluar gini kan, keluar main, keliling-keliling mall buat makan atau makan siang, atau nanti sore masuk lagi atau nanti malam masuk lagi, boleh kalau di sini. Mungkin kalau di Indonesia nggak boleh ya, kalau sudah keluar ya sudah nggak boleh masuk lagi. Kalau di sini dibolehin, jadi lumayan. Misalkan bawa anak capek, nanti kita sarapan dulu atau makan siang dulu, main lagi boleh. Karena anak-anak di sini tuh misalkan kayak Nana juga habis main di sini tuh nggak bakal mau keluar kalau dia nggak capek gitu, bakal main terus, dia aja pun nggak mau keluar. Jadi ya udah sesukanya dia sampai dia capek. Gantian mertua aku capek katanya, aku disuruh bisa masuk. pergi keluar Disuruh ambil dari alih. playground ini. Jadi kadang aku sampai gantian sama mertua aku buat main bareng kayak gitu. Terus habis itu ini mamaku aku lihat dia disamperin orang-orang karena penasaran ya, pakai gedongan tali kayak gini tuh, pada penasaran kayak gitu kan. Orang Cina kan nggak pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu sepi karena kita tuh masih pagi banget ya. Dan aku tuh datang di sini tuh bukan hari weekend, jadi hari biasa. Jadi anak-anak masih pada sekolah. Karena tahu sendiri kalau di Cina itu anak-anak sekolah itu pulang tuh di sore hari, bahkan di malam hari. Kalau hari biasa ini jarang banget anak-anak bermain. Dan ini kita jalan-jalan di aksesoris. Ini mamaku seneng banget karena mungkin baru pertama kali beliau itu jalan-jalan di tempat yang penuh dengan aneka aksesoris, terus mainin anak-anak kayak gitu. Karena beliau itu kan dari dulunya tuh sibuk-sibuk main kayak gitu kan. Alah, sibuk kerja. Jadi kadang beliau tuh seneng banget kalau misalkan lihat aksesoris, terutama anting-anting kayak gitu, atau kalung-kalung kayak gitu, cincin, itu beliau seneng banget. Dan apalagi Nana kalau lihat main-main itu paling seneng juga. Kalian juga suka nggak sih? Kalau aku sendiri tuh juga suka. Kayak misalkan di Indonesia mungkin kayak mini show kayak gitu ya, tempat-tempat apa kayak gini-gini tuh lucu-lucu, barang-barangnya unik-unik loh. Jadi pokoknya tuh kalian bakal kalap kalau misalkan bagi penyuka barang-barang unik kayak gitu. Apalagi memang ya buatan lokal atau buatan Cina biasanya. Dan itu setelahnya kita nih ternyata pulang udah siang, panas banget ternyata di sini. Jadi sekian video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton dan support video kami.